Ya, kembali lagi kita belajar tentang Pascal yang kelima, yaitu dengan topik looping atau perulangan. Nah, apa yang dimaksud dengan looping atau perulangan? Itu adalah suatu proses di mana komputer akan mengeksekusi satu atau lebih statement berulang kali sesuai kebutuhan atau selama kondisi terpenuhi. Nah, kita akan bahas pada saat ini jenis-jenis perulangan dan sintaks perulangannya. Ada 3 jenis perintah looping atau perulangan yang akan kita pelajari saat ini. Yang pertama itu adalah perintah for, yang kedua perintah do while do, yang ketiga perintah repeat until. Nah, langsung kita belajar yang pertama, perintah for. Nah, untuk memudahkan kita, sini sudah saya buat sintaks bagaimana untuk menggunakan perulangan for. Perulangan for itu diawali dengan perintah for, lalu apa nama variabel, setelah itu nilai awal, to atau down to nilai akhir, lalu do begin statement, ini apa yang mau dicetak, diakhiri dengan end. Nah, berikut contoh soal yang akan kita buatkan programnya. Yang pertama, tampilkan derek bilangan 1 sampai 10. Tampilkan derek bilangan 10 sampai 1. Tampilkan kata semangat sebanyak 5 kali. Yang keempat, tampilkan output sebagai berikut: 1 semangat 5, 2 semangat 4, 3 semangat 3, 4 semangat 2, 5 semangat 1. Nah, berikut sudah ada kode program Pascal untuk menjawab contoh soal yang diminta. Kita langsung praktekkan. Kita buka program Pascal, start, run, cmd, lalu enter, lalu masuklah ke dalam program Pascal. Jangan lupa kita aktifkan fix 200, lalu dpx. Nah, kita akan praktekkan yang pertama, program yang pertama dari contoh soal yang diminta. Langsung kita ketikkan saja sesuai program yang sudah saya buatkan pada materi. Uses crt titik koma var, kita kasih variabelnya itu adalah a dengan tipe data integer, titik koma, lalu begin clrscr, koma, for a titik 2 sama dengan 1 to 10, lalu do, awali dengan begin, lalu kita akan cetak write line variabel a, karena variabel a yang akan menampung bilangan 1 sampai 10. Tutup dengan n, koma, lalu read key, koma, and dot. Oke, and dot. Oke, kalau sudah, kita akan lihat hasilnya. Ctrl F9. Oke, nah maka jawabannya dari kode programnya untuk menampilkan angka 1 sampai 10 dengan perintah for. Nah, yang kedua, kita diminta untuk menampilkan derek bilangan 10 sampai 1. Nah, berarti ini kebalikannya. Nah, di sini perlu kita pahami dalam perintah for itu ada perintah yang boleh ditambahkan itu adalah down to. Nah, kalau dia to
ini kita ingin menghasilkan perulangan itu secara menaik. Contoh tadi adalah 1 sampai 10. Nah, kalau kita ingin menghasilkan perulangan yang menurun, maka kita gunakan down to. Nah, bagaimana kode programnya? Tinggal kita ubah saja dari to menjadi down to, lalu nilai awal kita ubah posisinya dengan nilai akhir. Kita lihat langsung saja kode programnya ini. Perhatikan, for A sama dengan, tentu diawali dengan 10 nilai awalnya. Lalu kita buat down to, berarti menurun. Down to 1. Nah, maka yang kita cetak sama, yaitu apa yang ditampung oleh variabel A, nilai dari 10 ke 1, bilangan itu sendiri. Kalau sudah, kita akan jalankan Ctrl F9 atau Alternate R, pilih Run, Enter. Maka hasilnya adalah 10, 9, 8 sampai dengan 1. Nah, ini perulangan for ini memiliki tambahan program khusus, yaitu ada to dan down to. Tidak terdapat pada perulangan yang lainnya. Nah, itu dia untuk jawaban yang nomor 2. Nomor 3, kita diminta untuk mencetak kata semangat sebanyak 5 kali. Nah, kita kembali ke program. Kita buat perulangannya for A sama dengan 1. Kita buat aja perintah to ke 5. Tentu jumlah perulangannya sebanyak 5 karena menampilkan kata semangat sebanyak 5. Lalu yang kita cetak adalah kata semangat, maka kita ganti A menjadi karakter atau string menjadi semangat. Semangat. Oke, nah ini dia untuk programnya. Menampilkan kata semangat sebanyak 5 kali. Kita jalankan. Oke. Nah, sudah muncul kata semangat sebanyak 5. Ini dengan menggunakan perintah for. Nah, yang nomor 4 agak berbeda karena dia outputnya diminta dengan penuh dengan menggunakan variasi. Coba kita perhatikan dulu, diminta yang pertama itu adalah angka berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua adalah kata semangat. Nah, kita sudah berhasil tadi membuat angka 1 sampai 10. Tinggal kita implementasikan dengan menggabungkan string atau teks. Nah, di bagian akhir itu ada juga angka berurutan, tapi dia menurun. Nah, kita juga sudah berhasil membuat program mencetak bilangan dari 10 sampai 1. Nah, ini kita implementasikan, kita gunakan ketiga program yang sudah tadi ke dalam satu baris program sehingga outputnya sebagai berikut. Nah, bagaimana kode programnya? Oke, kita kembali lagi ke program Pascal. Kita lanjutkan dengan perulangan. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya ini outputnya menghasilkan 5 buah output. Maka kita harus membuat perulangannya juga sebanyak 5 saja. Nah, permasalahannya adalah bagaimana mencetaknya. Nah, di sini kita tempatkan yang pertama itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang pertama itu adalah si A tersebut. Karena nilai A itu menampung angka 1 sampai 5. Lalu koma, kita kasih spasi di bagian stringnya. Semangat. Nah, berarti bagian 2-nya sudah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana memunculkan 5, 4, 3, 2, 1? Nggak mungkin kita buat lagi program down to. Nah, di sini kita perlu yang namanya memanipulasi output yang ada dari perulangan yang disediakan. Maka supaya dia bisa menghasilkan 5 dari perulangan yang ada, kita manipulasi menjadi 6 dikurang nilai perulangannya. Nah, nilai perulangan itu kan 1 sampai 5. Jadi setiap dia berubah, 6 dikurang 1 jadi 5, 6 dikurang 2 jadi 4. Nah, itulah yang harus kita pahami dalam pemrograman, sehingga kita tidak hanya terjebak pada penggunaan kode-kode program yang akhirnya menyulitkan kita untuk menghasilkan output yang diminta. Nah, coba kita lihat
bagaimana hasil dari programnya sesuai tidak dengan contoh soal. Oke itu kasih spasi lagi dia di sebelah kanannya. Oke, Ctrl F9. Maka 1 semangat 5, 2 semangat 4, 3 semangat 3, 4 semangat 2, 5 semangat 1. Nah, itu dia untuk kode programnya dengan menggunakan perintah for. Nah, seluruh program Pascal ini sudah ada pada bahan materi agar kalian lebih mudah untuk mempraktekkannya nantinya. Oke, biar kita lanjut. Yang kedua perintah perulangannya adalah kita akan menggunakan perintah while do. Nah, while do yang perlu kita perhatikan itu adalah sintaksnya. Nah, bagaimana sintaks dalam while do? Itu adalah diawali dengan variabel, berapa nilai awalnya, lalu while, variabel, kondisi, nilai akhir, do, lalu dengan begin, statement, lalu kita masukkan counter ini berisi variabel sama dengan variabel tambah 1, lalu diakhiri dengan end titik koma. Oke, kita masuk ke contoh soalnya, masih sama, hanya perintah perulangannya itu menggunakan while do. Kita akan coba untuk yang nomor 1. Ya, nomor 1 kita hapus dulu program perulangan for. Ya, sampai sini aja. Ctrl delete. Nah, kalau sudah, nomor 1 itu adalah menampilkan derek bilangan 1 sampai 10. Bagaimana dengan menggunakan perulangan while do. Oke, berikut kita kerjakan programnya. Maka langsung kita kasih nilai awalnya dari si variabel a.2 sama dengan 1. Oke, lalu ketikkan while, variabelnya itu adalah a, kondisinya adalah kita mau a itu lebih kecil sama dengan nilai akhirnya 10, lalu do, lalu begin. Iya, apa yang mau dicetak? Kita mau mencetak angka 1 sampai 10 yang diwakilkan dalam variabel perulangannya, yaitu si a. Titik koma. Nah, jangan lupa kita harus membuat counternya. Counternya itu adalah a, D2 sama dengan a ditambah 1 titik koma. Lalu sudah, kita tutup dulu dengan perintah end titik koma. End ini adalah untuk menutup begin dari perintah while. Oke, kalau sudah, kita coba jalankan. Ya, ini while a, ini while right line, bukan right line a. Oke, kita coba Ctrl F9. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perulangan dengan menggunakan perintah while do. Untuk yang nomor 2 tinggal kita balikkan saja nilai awalnya. Nilai awalnya kita mau mencetak angka 10 sampai 1. Nilai awalnya 10, maka dia akan melakukan perulangan jika nilainya itu sampai a lebih besar sama dengan 1. Nah, lalu counternya kita balik a dikurang 1. Oke, kalau sudah kita jalankan, maka dia akan menghasilkan derek bilangan 10, 9 sampai 1 dengan menggunakan perintah while do. Nah, ini dia contoh penggunaan program perulangan dengan menggunakan while do. Kode programnya sudah ada. Saya buat hanya 2 saja. Untuk 3 dan 4 bisa kalian praktekkan sendiri dengan meniru program yang sudah ada. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir adalah perulangan menggunakan repeat until. Nah, sintaks perulangan dalam repeat until, ini repeat until ya. Sintaksnya adalah sebagai berikut.
sama hampir mirip dengan perintah while do. Variabel di awal itu dideklarasikan nilai awalnya, lalu diikuti dengan perintah repeat, lalu counternya, lalu apa yang mau dicetak, until, dan seterusnya, maka dia bisa dicetak. Namun ada yang perlu saya sampaikan untuk repeat until. Kita lihat programnya di sini. Kalau kita ingin mencetak angka 1 sampai 10, nilai awalnya kita mulai dari 0. Iya, 0. Lalu nilai untilnya 10. Nah, jadi repeat until itu dia akan kita sediakan derek bilangannya itu lebih 1, karena begitu memang perintahnya, maka kita buat dia awalnya 0. Karena di sini programnya langsung dia akan mengulangi setelah ditambah 1. Wah, langsung saja kita praktekkan. Karena kalau kita buat 1 nanti hasilnya bukan 1 sampai 10, tapi 2 sampai 10. Makanya kita awali dari 0. Oke, kita buat aja programnya untuk penggunaan repeat until. Nilai awalnya kita kasih 0 ya. Lalu langsung kita buat perintah repeat. Lalu kita masukkanlah dia, perintah selanjutnya itu adalah counternya A, titik 2 sama dengan A ditambah 1, titik koma. Lalu apa yang mau dicetak? Kita mau cetak si variabel perulangannya, yaitu si A, titik koma. Lalu until. Nah, until itu kan artinya sampai ya. Until si A itu sama dengan berapa? Kita buat sama dengan 10, titik koma. Nah, kalau sudah ya, berbeda dengan kode program yang sebelumnya untuk perintah for dan while, nilai awalnya ini 0, nilai akhirnya 10. Nah, kalau kita jalankan Ctrl F9, hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kenapa nggak 1 bang? Coba kita lihat. Kalau kita buat nilai awalnya 1, maka dia akan langsung mencetak perulangannya itu mulai dari 2. Kita lihat Ctrl F9, 2 sampai 10 jadinya. Kenapa bisa langsung 2? Nah, perintah itu ada di sini. Dia langsung menjumlahkan variabelnya. Karena di awal sudah kita kasih. Kalau kita mau buat nilai awalnya dari 1, yang mau kita rubah adalah nilai akhirnya. Misalnya kalau kita mau buat ini jadi 11, maka tentu dia 2 sampai 10 jadinya. Nah, begitu. Jadi baiknya gimana? Kita mundurkan dia nilai awalnya dari 0, sehingga ketika ditambah 1 maka dia 1 sampai 10. Oke. Nah, itu dia untuk perintah repeat until, menampilkan bilangan atau derek bilangan angka 1 sampai 10. Lalu kalau dia 10 ke 1, ya sama saja. Tinggal kita balikkan. Di sini sudah ada nilai awalnya jadi 11, nilai akhirnya 1. Kita coba buat. Nilai awalnya itu 11. Lalu counternya tentu jadi kurang karena dia kebalikannya. Nilai akhirnya jadi 11. Menampilkan derek bilangan 10 sampai ke 1. Nilai akhirnya 1. 10 ke 1. Kalau sudah kita jalankan Ctrl F9, maka dia akan menampilkan derek bilangan 10 sampai ke 1. Nah, bagaimana mencetak kata sebanyak 5 kali? Maka ya tinggal kita ganti saja lagi kembali untuk contoh yang ketiga dengan menggunakan repeat until. Ini tetap tambah 1. Ini dia tetap kita buat dari 0. Kita membuat angka 5, cetak ke 5, maka ini sampai 5. Iya, yang mau dicetak adalah kata semangat, maka kita ganti dia di pencetakannya semangat. Oke, kalau sudah kita jalankan kata semangat sebanyak 5 kali. Nah, karena ini bukan angka, kita bisa olah di sini. Misalnya kalau ini kalau kita buat nilai awalnya dari 1,
maka ini kita naikkan jadi 6. Kalau ini dari 5 dan seterusnya, kalau kita mau mencetak sebanyak 5, maka dia akan menampilkan sebanyak 5. Kita kasihlah berapa, kita prediksi jaraknya itu sebanyak 5 dari nilai awal ke nilai akhir. Oke, itu dia untuk topik kita hari ini tentang perulangan atau looping di dalam Pascal. Silakan dipraktekkan dengan contoh-contoh program yang sudah ada. Ada 3 jenis perulangan. Nah, ini dulu topik kita hari ini. Tetap semangat belajar. Terima kasih.